Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Allahumma ilman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Zainal Mutakin, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykur. Terima kasih Kang Nudega. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingin ngecek dulu suaranya, izin, sudah amankah Kang Nuga? Halo Bapak Ibu yang lainnya, karena ini saya masih lihat katanya ada yang suaranya masih kecil. Nanti biar saya kondisikan, ini masalahnya eh, masih di masjid gitu ya, nggak ke pulang dulu gitu, yang ada di masjid aja nih dikondisikan. Amankah suaranya Bapak Ibu ya? Sudah cukup jelas Ustadz, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah siap. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, izin di pagi hari yang berkah dan dirahmati oleh Allah ini, izin saya mendoakan insya Allah Bapak Ibu semuanya selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pasti kita tentu saling mendoakan di bulan Syawal ini ya, kita betul-betul meraih yang menjadi goals ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke 182 sampai ke eh, beberapa ayat di bawahnya dijelaskan oleh Allah bahwa tujuan kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada di Ramadan itu, yang paling pertama itu adalah la'allakum tattaqun. Ya, yang paling pertama itu adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu landasan utamanya, Bapak Ibu, landasan utama dari takwa atau ketakwaan itu ukurannya. Ya, jadi kalaupun misalnya menanyakan kepada diri bahwa saya itu sebenarnya sudah sampai pada ketakwaan yang dimaksud apa belum, maka ukuran yang paling utama dalam ketakwaan itu adalah muraqabah. Muraqabah itu ada dua pemahamannya. Yang pertama adalah kita semakin yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang pernah kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya di situ Bapak Ibu. Ketika nanya sampai di mana ya sekarang ketakwaan saya, maka pondasi utama daripada ukuran ketakwaan itu adalah muraqabah. Tanyakan kepada diri, ya, sejauh mana saya semakin yakin bahwa saya selalu diawasi, bahwa saya tidak bisa merahasiakan apapun di hadapan Allah. Mungkin jago kita bisa menampilkan kemunafikan di hadapan makhluk-makhluk Allah, tapi tidak bisa di hadapan Allah. Itu makna muraqabah yang paling pertama. Yang kedua, muraqabah itu Bapak Ibu adalah kita punya keyakinan kuat bahwa apa saja yang kita lakukan, baik buruk yang kita kerjakan dan kita lakukan, itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dan nanti ini akan sangat kita banyak lihat ini di dalam ayat-ayat yang akan kita tadaburi bersama-sama di hari ini. Semakin tinggi, semakin kuat muraqabahnya. Muraqabah tadi ingat ada dua hal ya. Maka semakin baiklah ketakwaan seseorang.
Tapi semakin rendah, semakin lemah semangat muraqabah di dalam hati kita, di dalam ruh kita, di dalam jiwa kita, maka semakin menurun pula lah kualitas ketakwaan kita. Ini yang harus selalu kita ingat-ingat Bapak Ibu. Ya, kebayang tidak Bapak Ibu, ketika semangat muraqabah ini ada di kantor-kantor pemerintahan, apa yang kira-kira akan terjadi? Coba Bapak Ibu bayangkan ketika semangat muraqabah ini diboyong, dibawa ke pasar-pasar, apa yang akan terjadi? Bayangkan ketika semangat muraqabah ini dibawa ke lingkungan rumah tangga. Ya, tadi Kang Nuga menampilkan satu informasi, dan beliau juga adalah guru saya, Kang Nuga, gitu ya. Saya belajar fikih muamalah sama beliau. Ya, ini saya recommended banget ini Bapak Ibu untuk bisa belajar nih sama beliau nih, begitu kan ya. Ya, saya sangat ingat sekali dengan apa yang beliau pernah sampaikan, bahwa jangan menyepelekan muamalah. Ya, jangan menyepelekan muamalah. Karena dosa pertama yang dilakukan oleh manusia pertama juga itu. Coba, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam Bapak Ibu? Makan, iya makan, betul. Tapi makan apa? Makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya kalau kita koneksikan atau cerminkan hari ini, kita mungkin kalau memakan yang haram seperti daging yang diharamkan atau apa, mungkin kita tidak. Tetapi yang jadi permasalahan, haram itu kan bukan hanya sekedar jenisnya, tetapi haram itu juga bisa terkait dengan jalannya untuk mendapatkannya. Satu-satunya orang, kata Nabi di dalam hadis, yang dia walaupun sudah memiliki semua penyebab dikabulkannya doa, kan ada di dalam riwayat hadis ya. Ini orang-orang Bani Israel. Dia dalam keadaan kusut. Karena apa? Karena dalam keadaan perjalanan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa orang yang dalam safar, dalam perjalanan adalah orang yang mustajab doanya. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, kondisi orang Bani Israel ini baru saja dirampok, baru saja dizolimi. Sebentar, ini saya coba pindahkan dulu device speakernya ya, barangkali terganggu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya sudah pindahkan ini. Cek, bismillah. Ada perubahankah? Oh, saya juga nih, banyak nih kalau ini. Ya, gimana sekarang Bapak Ibu? Sudah ada? Oke, saya lanjutin dulu. Jadi orang Bani Israel ini, nanti di komen aja kalaupun misalnya suaranya masih belum baik ya. Si orang Bani Israel ini yang paling pertama dia dalam keadaan safar. Dan safar adalah salah satu penyebab doa Allah dikabulkan. Oh, burung. Oh, suara. Ya, saya masih di masjid ini, burung-burung ini lagi pada menjemput rizki Allah. Lalu kemudian si orang Bani Israel ini baru dirampok. Jadi dia baru dizolimi, dan salah satu penyebab orang dikabulkan doanya itu adalah orang yang dizolimi. Lalu yang selanjutnya, orang ini juga dalam keadaan berpuasa. Bukankah kata Nabi orang-orang yang berpuasa itu mustajab doanya? Bahkan dia pun menengadahkan tangannya, karena kan di dalam hadis qudsi orang-orang yang menengadahkan tangan di hadapan Allah lalu merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan datang dan merasa malu kalau tidak memberikan apa-apa kepada orang itu. Kan begitu di dalam hadis Bapak Ibu. Sudah ada 4 penyebab doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
tak kunjung juga doanya dikabulkan. Ketika ditanya, ya Rasulullah ini apa? Apalagi dia lagi berpuasa, dia lagi dalam perjalanan, dia dizolimi, dia menengadahkan tangannya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Apalagi? Maka yang disebutkan oleh Nabi adalah yang dia makan adalah sesuatu yang haram. Bu, Pak, saya mau tanya sama Bapak Ibu, tolong tulis di kolom chat. Apa yang dimakan oleh Nabi Adam itu? Apa? Yang dimakan oleh Nabi Adam adalah buah yang terlarang, iya kan? Saya jarang sekali menyebutkan buah khuldi. Kenapa? Karena buah khuldi itu sebutan dari iblis. Ya, lebih baik buah yang terlarang. Khuldun itu artinya adalah abadi. Jadi kalau dimakan nanti bisa jadi abadi, dan itu adalah sebutan dari iblis. Ya, ya. Jadi ya lebih baik buah yang dilarang saja, begitu ya. Karena kita nanti mengaminkan dengan apa yang disebutkan oleh iblis gitu kan. Gitu kan ya. Buah yang dilarang. Oke, pertanyaan kedua saya Bapak Ibu, tolong jawab di kolom chat. Berapa kilo Nabi Adam makan buah terlarang itu? Berapa? Sebiji juga kebanyakan kayaknya. Iya, betul. Iya. Satu gigit Bapak Ibu. Satu gigitan saja. Ya makanya dipakai kan logonya kan, ada kan logonya tuh kayak gitu, digigit satu gigit kan? Ya. Satu gigit. Ya. Nah, di dalam riwayat juga dikatakan satu gigit yang dimakan oleh Nabi Adam itu pun tidak sampai ke dalam perutnya. Hanya ketika itu baru sampai ke tenggorokannya. Sampai kemudian kita para laki-laki memiliki tanda jakun sebagai pengingat buat kita bahwa dulu Nabi Adam memasukkannya sampai ke jakun ini, lalu kemudian beliau muntahkan lagi. Tapi Allah sudah menganggap Nabi Adam sudah melakukan hal yang mungkar, yaitu memakan hal-hal yang tidak baik, memakan hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Yang paling pertama Bapak Ibu, coba lihat, simak. Allah putuskan semua nikmat-nikmat yang ada di surga kan. Yang biasanya gampang, atau bahasa kerak sekarang mungkin tinggal klik. Mau makan tinggal klik, mau minum tinggal klik, mau apa tinggal gampang. Ketika itu yang paling pertama Allah lakukan, ketika Nabi Adam memasukkan makanan yang haram, diputuskan nikmat-nikmat kebaikan yang Allah beri, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan, diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pertama. Yang kedua apa? Dikeluarkan dari tempat baik, dari tempat-tempat kelapangan, dari tempat-tempat kemudahan, dikeluarkan dari kemudahan itu. Diturunkan kemana? Diturunkan ke alam dunia. Yang dimana di alam dunia, ya kalau ingin sesuatu, ya tidak bisa diam, ya harus melakukan sesuatu, tidak gampang, tidak mudah. Yang ketiga Bu, apa yang didapatkan oleh Nabi Adam? Yang didapatkan oleh Nabi Adam setelah memasukkan sesuatu yang haram, Nabi Adam dipisahkan dengan orang-orang yang dicintai. Dengan orang-orang yang dicintai. Ketika itu Nabi Adam lagi cinta-cintanya lagi, suka-sukanya lagi, engagement banget sama Siti Hawa. Tapi karena Nabi Adam memasukkan sesuatu yang tidak disukai Allah, Allah pisahkan.
Dan sejatinya ini bisa kita analogikan dalam kondisi-kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Ah enggak, saya enggak dipisahin, saya dari keluarga saya. Tidak, tapi dibuat dingin, jarang berkomunikasi, jarang deep talk, enggak ada lagi rasa antara satu dengan yang lain. Bukankah itu bentuk pemisahan yang Allah lakukan untuk kita? Ya. Dibuat lost connection, dibuat disconnecting, dibuat putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan diri sendiri, putus hubungan dengan orang-orang yang dicintai. Memangnya apa tanda putus hubungan itu? Tanda putus hubungan itu adalah kehilangan rasa, Bapak Ibu. Kehilangan rasa. Tiap hari menengadahkan tangan, tiap hari melakukan takbir, tiap hari tidak sedikit zikrullah yang ia keluarkan, tapi tak ada rasa. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat zadathum imana. Begitu juga kepada diri sendiri, kepada diri gak ada rasa. Jarang berterima kasih, jarang menghargai, kehilangan kebersyukuran, kehilangan keikhlasan. Itu tanda kehilangan rasa kepada diri. Satu lagi tadi kehilangan rasa kepada sesama. Ngobrol sama istri gak ada rasanya, ngobrol sama anak-anak gak ada rasanya. Hari-hari bertemu di rumah hanya sekedar menyapa, formalitas saja. Gak ada rasa rindu, gak ada getaran apapun. Itu tandanya kita lost connection, kehilangan rasa. Yang paling mengerikan adalah ketika kita kehilangan rasa dengan Allah, kehilangan rasa dengan orang-orang yang kita cintai, bahkan dengan diri kita sendiri, sampai-sampai sulit memaafkan, sampai-sampai sulit sekali memberi maaf orang-orang yang mungkin pernah menzolimi. Ini adalah salah satu bentuk lost connection. Tidak sadar, karena tadi itu caranya terkait hal-hal haram, kita tidak menyangka bahwa baik-baik saja, padahal hanya satu gigit saja sudah diklaim ataupun sudah dilakukan 3 hal tadi. Apalagi mungkin kita sudah berapa banyak suapan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak-anak dan keluarga kita, yang tidak jelas sumber-sumbernya. Padahal Allah itu adalah Al-Khabir. Allah itu maha mengetahui berbagai macam rahasia yang tersembunyi. Allah itu Al-Khabir. Dan Allah itu Al-Alim, Bapak Ibu. Maha tahu, maha mengetahui apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan. Itulah kenapa mari kita mulai membuka Al-Quran halaman yang ke-519, ya, surah Qaf, surah ke-50, dan kita mulai dari ayat yang ke-16. Ini tadi saya masuknya dan saya spillnya terkait Allah itu maha tahu, begitu ya, maha alim, maha khabir. Silahkan siapa nih yang mengajukan diri ingin membacakan firman Allah Al-Quran ayat yang ke-16, 17, 18. Baik, silakan dulu dari Ummu Adin ya. Silakan dari yang 16, 17, 18 ya Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasfisu fi tuwasfisu bihi nafsuhu wa nahnu a'rabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat 17. Id yatalak id
id yatallaqal mutaqallibani anil yamini wa anis simali qaid. Artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Allah Al-Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat Ustaz. Amin. Wafik jazakillah khair. Terima kasih sudah dibacakan, insya Allah jadi jariah buat kita yang mendengarkan dan menjadi kebaikan nanti buat yang membacakan. Nanti insya Allah kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi izin ini kita mulakan dari ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan. Ya, dan sungguh Allah lah yang telah menciptakan kita manusia. Jadi Allah yang menciptakan. Lalu kemudian Allah sandingkan dengan kalimat, ya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami, kata Allah, mengetahui rahasia yang diucapkan pada dirinya sendiri. Mungkin orang nggak tahu siratan-siratan pikiran kita, khotiroh kita, ungkapan-ungkapan di dalam batin kita. Allah nggak tahu. Tapi kata Allah, kami mengetahui rahasia yang diucapkan pada dirinya sendiri. Dan kami dengan ilmu kami, kata Allah, lebih dekat. Lebih dekat. Bahkan dekatnya dibandingkan urat leher yang ada di leher itu yang terhubung dengan jantung itu lebih dekat. Ini dulu yang harus kita pahami bersama-sama. Satu, Bu, Pak, hadirin, Allah yang menciptakan kita. Buktinya Allah lebih tahu dibandingkan kita. Coba ibu bapak ada yang tahu nggak berapa jumlah rambut yang tumbuh di kepala masing-masing? Coba ada yang tahu tidak? Berapa liter darah yang sekarang sedang mengalir? Ada yang tahu tidak? Berapa kilo daging yang menempel dalam tulangnya masing-masing? Ada yang tahu tidak? Itu sama saja dengan saya suatu ketika beli tas. Lalu kemudian tasnya saya isi. Di depan saya isi ini, di belakang saya isi ini, diisilah semua. Ya, saya hafal betul, persis isi-isinya. Lalu saya titipin sama Bapak Ibu, saya titip ya tas saya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu Bapak tahu nggak berapa harga tas itu? Ibu Bapak tahu tidak isi tas itu apa aja? Ketika suatu hari saya datang, Bu, Pak, saya mau ngambil tas yang saya titipin kemarin. Ibu bisa nolak tidak? Bapak Ibu layak nggak menyombongkan tas yang saya titipin itu? Saya ingin menyampaikan dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk memantik pikiran kita. Bahwa sejatinya, Bu, Pak, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak diberi hak milik, tapi kita diberi hak pakai. Buktinya, kita saja tidak tahu persis dengan apa yang ada di dalam diri kita, karena sejatinya kita saja bukan milik diri kita, tetapi kita secara pribadi saja titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kapanpun diambil oleh Allah, kapanpun dikembalikan kepada pemiliknya, itulah kemudian ada ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang paling pertama yang harus kita pahami, kita mah makhluk Allah. Kita ini ibad, makhluk dari Allah. Yang mana makhluk itu punya 3 sifat. Yang pertama
adalah merasa doif, merasa lemah di hadapan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Kita sebagai seorang makhluk harus punya rasa doif di hadapan Allah, lemah. Yang kedua, harus punya faham atau rasa fakir di hadapan Allah. Fakir itu butuh. Butuh sama Allah, butuh pertolongan Allah, butuh dibimbing Allah, butuh didampingi Allah, butuh ditunjukin Allah. Dan yang ketiga, sebagai seorang makhluk Allah, kita mesti punya yang namanya rasa jahil, merasa bodoh, merasa tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Itu yang paling pertama harus difahami. Berarti kalau begitu, bagus dong kita merasa rendah di hadapan Allah. Bagus. Baik dong kalau kita menggantungkan diri kepada Allah. Bagus. Bagus dong kalau kita merasa tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Bagus. Baik. Baik sekali. Ya. Jadi itu yang pertama, Allah ingin menyampaikan kepada kita, walaqad khalaqnal insan. Allah lah yang sudah menciptakan manusia. Lalu apa-apa saja yang kita katakan, apa-apa saja yang kita lakukan, apa-apa saja yang kita siratkan, sekalipun dalam ketersembunyian, sekalipun dalam kesendirian, maka Allah tahu. Ibu bapak masih ingat tadi kalimat-kalimat awal yang saya sampaikan? Dasar dan pokok daripada ketakwaan itu apa tadi? Muraqabah. Ada dua elemen muraqabah tadi. Apa yang paling pertama? Memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ibu bapak, kalau masuk ke dalam minimarket yang ada CCTV-nya, kira-kira lebih apa kita? Kenapa pakai CCTV itu? Supaya orang-orang yang datang ke minimarket itu merasa diawasi. Ya, merasa diawasi. Makanya kadang-kadang ditulis gitu, ruangan ini diawasi dengan CCTV. Supaya apa? Supaya orang-orang di sana tetap menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Supaya lebih hati-hati, betul, Bu Enda. Dan yang kedua elemen muraqabah itu, efek dari merasa tahu bahwa Allah selalu mengawasi dan selalu tahu apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan. Maka yang kedua, efeknya adalah kita yakin bahwa suatu hari nanti kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oh, baik yang kita lakukan, Allah akan berikan imbalan-imbalan kebaikan. Buruk yang kita kerjakan, sekalipun orang tidak tahu dengan apa yang kita lakukan, maka siap-siap saja Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran kepada kita. Baik itu ganjaran kebaikan ataupun ketidakbaikan yang kita lakukan, pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita semuanya. Dan diungkapkan yang ketiga di dalam ayat yang ke-16 bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi Allah ungkapkan bahwa kami, Allah yang menciptakan kita manusia. 1, 2, Allah tahu apapun yang kalian sembunyikan, sekalipun itu cuma siratan hati dan pikiran kalian. Dan yang ketiga yang ingin Allah ungkapkan di dalam ayat ini adalah kami itu lebih dekat kepada kita para manusia daripada ulat leher kita. Ulat leher ini kan dekat banget ya, dan itu simbol daripada hidup kita begitu kan ya. Tapi yakinlah Allah jauh lebih dekat dan selalu ada, bahkan melebihi urat leher kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Di dalam ayat 17 dan 18 ini sejatinya Allah ingin menyampaikan bahwa ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita. Kita lebih mengenalnya dengan Raqib Atid gitu ya. Kita mengenalnya dengan Raqib Atid. Ya, itu dari situ telah kalimat Raqib Atid itu.
Ya, Raqib Atid. Raqib Atid itu pengawas. Lalu kemudian selalu siap. Nah, itu tuh di ayat selanjutnya tuh. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita lebih mengenal dengan malaikat Raqib Atid itu. Pencatat. Ya, intinya setiap langkah-langkah, setiap yang kita lakukan, di samping kanan ada yang mencatatkan, di samping kiri ada yang mencatatkan. Kita lebih mengenal malaikat yang ada di kanan itu mencatatkan kebaikan-kebaikan kita, malaikat yang ada di kiri kemudian mencatatkan keburukan-keburukan kita. Intinya selalu dicatatkan, dan catatannya jauh sangat lebih akuntabel, jauh amat sangat lebih lengkap, lebih valid, gak ada yang kelewat satupun. Ya gampang aja lah. Ibu misalnya ngetik WA nih, ya, atau mungkin buat teks di Word atau di mana gitu. Teknologi yang dibuat oleh manusia saja sudah bisa mengetahui berapa katanya, berapa hurufnya, berapa apa segala sesuatunya. Bisa teknologi manusia nih gitu. Apalagi teknologi akhirat, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa menyaingi itu. Ya apalagi dengan ada AI gitu tuh tadi tuh Ibu tuliskan. Ya, minta kita dibuatkan skrip ataupun apa dengan sekian kata dan segala sesuatunya. Wah, itu sudah bisa. Apalagi kalau teknologinya itu adalah teknologinya Allah. Nggak ada yang bisa menyaingi, Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan sama Bunda Rika Putri Dewi ya. Silakan. Dari ayat yang tadi sampai ayat ke 18 ya. Silakan 19, 20, 21 sampai 22. Bud, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, wa nufiqa fis-sur, dzalika yaumul wa'id, wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. اللهم Baik, terima kasih. Terima kasih sudah dibacakan. Masya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Jadi setelah tadi kita bicarakan bahwa kita diciptakan oleh Allah, Allah mengetahui apapun yang tersirat di dalam hati kita, yang tersirat aja tahu apalagi yang dilakukan ya begitu. Lalu kemudian Allah menyiapkan 2 malaikat yang akan terus mendampingi kita untuk menuliskan berbagai macam apapun yang dilakukan. Maka kemudian di ayat yang selanjutnya yang di ayat selanjutnya adalah di ayat yang ke-19-nya adalah wajaat sakaratul mautu bil haqq. Di ayat yang selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu. Wajaat sakaratul maut, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini didatangi sakaratul maut. Ya pastinya kalau orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah, ketika didatangi syakaratul maut itu pasti kondisinya menakutkan, mengerikan, perkara berat bagi dia, perkara berat. Itulah kenapa selalu dihindari, selalu ditakuti bagi orang-orang yang terlalu cinta dunia, orang-orang yang kufur, maka kematian itu menakutkan. Ibu, Bapak, saya mau tanya dong. Bapak Ibu takut gak sih dengan mati? Takut gak dengan kematian, Bapak Ibu? Ada satu riwayat sahih terkait kematian ini, di mana suatu ketika sudah datanglah waktu untuk datangnya kematian Nabi Ibrahim. Para nabi dan para rasul itu kan bisa tahu kalau didatangi oleh malaikat tuh kan bisa tahu. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika itu. Nabi Ibrahim tahu malaikat pencabut nyawa datang mendatanginya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bilang, "Wahai malaikat, kamu mau mencabut nyawaku ya?" Mungkin malaikat ketika itu menunduk melalu gitu ya, menghadap Rasul Allah ini, Habibullah, Khalilullah. "Ya, saya datang ditugaskan untuk mencabut nyawamu." Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat itu, "Malaikat, sebelum engkau lakukan tugasmu, tolong tanyakan kepada Allah. Ya, mana ada orang yang mencinta, mana ada pencinta yang dicintai, ini akan mengambil nyawa orang yang dicintainya." Nabi Ibrahim itu kan adalah seorang yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi gimana logikanya, kok Allah cinta sama Nabi Ibrahim, tapi Allah malahan nyuruh malaikat untuk mengambil nyawa Nabi Ibrahim? Itu di mana logikanya, di mana letaknya itu? Mungkin malaikat, iya juga ya. Akhirnya malaikat kemudian, "Saya izin menanyakan kepada Allah." Pergilah malaikat pencabut nyawa ini kepada Allah. "Ya Allah, hamba yang engkau sangat cintai mengatakan, mana ada zat yang mencinta akan mengambil nyawa yang dicintainya." Ibu, kalau cinta sama suami, cinta sama istri, Bapak ya, masa kita cinta sama istri sama suami tapi kita mungkin membunuhnya gitu kan? Gak mungkin gitu kan. Begitu kan? Logika gampangnya. Lalu kemudian Allah bilang begini, "Malaikat, sampaikan kepada Nabiku Ibrahim yang katanya dia mencinta dan cinta kepadaku, mana ada orang yang mencinta tidak ingin segera bertemu dengan yang dicintainya." Saya ulangi kalimat ini karena memang butuh dicerna sama kepala kita. Kan tadi Nabi Ibrahim bilang, karena Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya. Masa zat yang mencinta mau mengambil nyawa orang yang dicinta? Begitu tadi kan? Allah malah jawab, mana ada orang yang mencinta tidak ingin segera bertemu dengan yang dicinta. Karena kematian itu adalah gerbang pertama untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang mungkar, bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang terjauh dari mendustakan ayat-ayat Allah, kematian adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Kematian adalah sesuatu yang sangat tidak disukai, Bapak Ibu. Tapi bagi para pencintanya Allah,
bagi orang-orang yang punya impian bertemu dengan Allah, kematian itu adalah salah satu jalannya. Jalan untuk bertemu dengan Allah. Ya begitu juga nih, ya Bunda Rati nih. Kita merasa kehilangan. Begitu juga Nabi. Nabi kehilangan ketika ditinggalkan oleh anak-anak laki-lakinya. Nabi kan punya 3 anak laki-laki, Bapak Ibu. 3-tiganya meninggal. Nabi nangis ketika salah satu anaknya, kan namanya Ibrahim, itu meninggal, nangis. Tapi yang paling penting itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlarut-larut. Wajar, kata Nabi, seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak laki-lakinya yang sangat diidam-idamkannya, terus dia bersedih, ya sangat wajar sekali. Tapi yang sangat tidak wajar adalah ketika berlarut-larut. Kenapa ada orang yang berlarut-larut sedih, nggak hilang-hilang sedihnya gitu? Karena terlalu menggenggam, karena terlalu melekat erat. Karena terlalu merekat erat. Semakin kita melekat erat dengan dunia, semakin kita melekat erat dengan makhluk-makhluk Allah, maka ketika diambil itu sakit, perih, pedih, sampai kemudian berlarut-larut. Betul, karena merasa memiliki. Ya, baik. Sekarang izin saya lanjutkan. Intinya datang itu syakaratul maut. Lalu kemudian di ayat yang ke-20, ya, lalu ditiupkan itu sangkakala. Ditiupkan sangkakala. Oke. Izin saya ulas dulu. Bapak Ibu, setahu Bapak Ibu, ini sangkakala ini ditiupkan berapa kali, Bapak Ibu? Oke, siap. Ya. Baik. Para ulama memberikan penerangan kepada kita berdasarkan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada 2 pendapat. Yang paling pertama, para ulama mengatakan sangkakala itu ditiupkan sebanyak 3 kali. Pendapat yang kedua, sangkakala itu ditiupkan 2 kali. Oke. Kita lihat para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah gitu ya, As-Syaukani rahimahullah. Mereka berpendapat ada 3 kali, dan ini didasari dari firman Allah Al-Quran surah Al-An'am, surah ke-27, ayat yang ke-87. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah kullu wa atahu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah. Ini tiupan pertama. Ya. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lalu tahapan kedua, sangkakala yang kedua ditiupkan, ya. Sangkakala yang pertama itu kan namanya nafkhatul faza'. Ditiup, terkejut. Ya. Surah An-Naml ayat surah ke-27 ayat ke-87. Lalu tiupan yang kedua disebutkan nafkhatul as-sadq, adalah tiupan yang menyebabkan kematian. Tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk-makhluk yang ada. Di tiupan ketiga ini, di tiupan kedua, maaf. Lalu kemudian ada lagi tiupan yang ketiga,
Namanya adalah nafkhatul ba'thi wan nusyur. Di mana di tiupan yang ketiga ini dibangkitkan seluruh makhluk-makhluk. Kan tadi kan sudah dimatikan semuanya kan? Maka di tiupan yang ketiga ini dibangkitkan semua makhluk-makhluk sekalipun sudah di dalam kubur, sudah sudah sebelum semuanya, semua makhluk-makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Nah, tiupan sangkakala kedua dan ketiga itu dicantumkan oleh Allah di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat yang ke-68. Ada juga di dalam Al-Quran surah Yasin. Ya betul itu tuh. Wa nufikha fis-sur. Dan sangkakala juga ditiup. Az-Zumar ayat 68. Oke. Atau di dalam surah Yasin yang sering kita baca. Surah ke-36 ayat ke-51. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya, ayat yang ke-51. Ada kan? Oke, sekarang kita pahami dulu. Next, selanjutnya. Sebahagian para ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Qatadah, Al-Qurtubi, Ibnu Hajar rahimahullah, mereka berpendapat bahwa sangkakala itu ditiupkan sebanyak 2 kali. Tiupan sangkakala yang pertama, ini yang berpendapat 2 kali, disebutkan dengan nafkhatul faza' wa as-sadiq. Jadi kalau yang pertama tuh kan yang ngejutkan sama yang mematikan tuh beda. Tapi kalau yang kedua ini pendapatnya, tiupan pertama dan kedua itu sama. Kejut, dimatikan semua. Ya. Baru kemudian ada yang kedua. Yang kedua sama. Berarti yang keduanya itu adalah tiupan yang menandakan dibangkitkan semuanya. Dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, pendapat mana yang lebih kuat? Ya, yang penting kita tidak perlu harus saling menyalahkan Bapak Ibu ya. Ada yang berpendapat 3, ada yang berpendapat 2. Tapi sekarang kita tanya, pendapat mana yang jauh lebih kuat? Maka ittifaq para ulama berdasarkan hadis riwayat Muslim ya nomor 2940 ini, bahwa sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW, ini cukup panjang hadisnya ini. Hadisnya dari Amr bin As radhiyallahu an. Ya. Diceritakan kemudian ditiupkanlah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Beliau berkata, dia pun mati, kata Nabi. Dan orang-orang pun mati seluruhnya. Kemudian Allah mengirim, atau beliau berkata, menurunkan hujan gerimis atau naungan atau nu'am. Ya, ini salah satu perawi ini ragu-ragu ya untuk menyampaikan ini apa itu. Intinya yang paling pertama ditiupkan, orang kaget, mati semua. Ya. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan itu di kolom chat. Ini gimana sih berurutan 1 atau 2 kali? Makanya ditanyakan juga oleh para sahabat.
Berapa? Menurut Bapak Ibu ada yang sudah tahu belum? Berapa jarak antara dua tiupan sangkakala itu? Dari tiupan 1 sampai tiupan 2. Berapa jaraknya? Ada yang sudah pernah tahu dapat informasinya? Baik, izin saya kutip hadis sahih supaya tidak ngarang-ngarangnya saya. Itu. Ini saya tulis di kolom chat Bapak Ibu. Sebentar. Ini artinya. Di dalam hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Ya, jarak antara dua tiupan, tiupan 1, tiupan 2 itu 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 itu 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, atau 40 bulan? Lagi-lagi Abu Hurairah bertanya, aku enggan. Lalu mereka bertanya lagi, 40 tahunkah? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Bu, para muhadisin mengatakan, maksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk enggan, untuk menegaskan 40 hari, menegaskan 40 bulan atau 40 tahun, itu kan enggan tadi ya. Memastikan ya. Jadi beliau tidak memastikan itu. Intinya 40 gitu. Wallahu alam apakah nanti 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Intinya Nabi menyampaikannya 40. Walaupun mungkin masing-masing ya sahabat juga punya sinyalnya, sahabat juga mungkin sudah bisa menangkap ininya, tapi di sini wallahu a'lam. Ya, Allah lebih tahu perkara itu. Intinya 40. Itulah mengapa Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis yang tadi di atas, maksudnya aku tidak bisa menjelaskan karena aku tidak mengetahuinya, maka aku tidak berbicara tentang hal-hal yang berdasarkan pendapat logikaku saja, tetapi betul-betul ini Allah lebih paling tahu atas apa yang 40 ini. Ya. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah ya, kita sudah sampai tadi di diskusi kita terkait sangkakala ya. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Siapa lagi nih yang akan baca lagi? Oh, belum ada lagi yang angkat tangan. Ini balik lagi kepada Umidin berarti Adin. Silakan. Dilanjut. Tadi kita sampai ayat 22, berarti sekarang 23, 24, 25, 26, 27, 28. Silakan. Oh. Oke, ada itu Bunda Endang sama Bunda Osi, monggo kasih Oh iya kesempatan yang silakan lain Bunda Ustaz. Endang. Silakan Bunda Endang. 23 sampai 28 Bunda. Belum ada suaranya Bun? Oh, baik. Baik, maaf. Silakan Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid.
alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Sudah ya Ustadz? 7 sampai 29, Bun. Oh baik. Qala tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Tolong bacakan artinya, Bunda. Ini artinya baik, Ustaz. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Kemudian Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Kemudian yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Kemudian keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Bunda Endang. Jazakillah khair kasir. Tadi sudah tergambar kita diciptakan oleh Allah, lalu kemudian kita juga Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan. Lalu kemudian ada maut nanti, lalu tadi ada sangkakala begitu ya. Bahkan ada 2, ada 3 tadi pendapatnya, bahkan tadi jarak waktunya pun. Lalu kemudian setelah itu manusia terbagi 2 ini. Ya, malaikat-malaikat memberikan laporan kepada Allah, lalu kemudian bagi orang-orang yang tadi dicantumkan ini tadi di dalam kalimat-kalimatnya, ya. Yang satu lemparkan kata Allah. Orang-orang yang ingkar, keras kepala, begitu ya. Enggan melakukan kebaikan, melampaui batas, suka ragu-ragu, menyekutukan Allah. Lemparkan, dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Lemparkan mereka. Ya. Sampai-sampai Korin, ya, ini ada jin Korin ya. Jin Korin itu yang suka damping-dampingin ataupun suka deket-deket sama kita tuh. Ya, karena kan kita kan suka gitu tuh. Ini gara-gara setan nih gitu kan ya, gara-gara setan nih yang ganggu saya gitu kan. Kata setan, gua lagi gitu kan ya. Begitu kan ya. Segala aja aneh begitu kan ya kata setan teh. Begitu ya. Nah, makanya Korin ketika itu bersaksi, ya Allah. Ya. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya. Tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Iya, suka jadi kambing hitam mulu begitu kan. Bahkan sekarang kalau orang sekarang Bu, dosa ngelihat dosa kita, setan aja geleng-geleng kepala Bu. Ibu, Bapak pernah dengar kemarin Bu, kejadian beberapa waktu lalu? Maaf ya, ada penegak hukum, dalam hal ini polisi. Dia juga seorang pangkatnya tinggi di satu provinsi, ya, setingkat Polda berarti ya, Polda gitu. Yang pasti tugasnya adalah untuk mencegah adanya penjualan dan penyebaran narkoba. Ya. Malah kemudian diketahui dia justru yang membuat kesepakatan dengan
dengan kartel ataupun geng penjual narkoba. Kesepakatannya juga nggak main-main. Apa kesepakatannya? Anggaplah misalnya, mau berapa ratus kilo kalian bawa narkoba ke Indonesia? Anggap saja misalnya 500 kilo. Apa kata ini? Boleh masuk, tapi yang boleh masuk cuma setengah. Lah, setengahnya lagi buat apa? Setengahnya lagi menjadi tangkapan buat aku, supaya aku bisa naik pangkat. Ya. Terus setengah lagi jual. Tapi kesepakatannya 50-50. Kalau misalnya kejual jadi 1 triliun, maka 500 miliar buat saya, 500 miliar buat kamu. Coba, udah mah penegak hukum, pengen dapat jabatannya, pengen naik karena yaitu tadi bisa melakukan tangkapan-tangkapan, ditambah lagi dapat bagian, ditambah lagi melegalkan dan mengizinkan narkobanya masuk. Bu, iblis aja geleng-geleng kepala ngelihat orang kayak begitu. Ya Allah, kata iblis, ini orang jahat banget. Gitu kan. Ya, makanya protes itu Karin. Bukan ya Allah, bukan saya. Dianya aja ya Allah. Terlaluan kan. Ya, kelakuannya lebih dari setan tuh bahasanya gitu. Memang hari ini gak sedikit orang-orang yang manusia tapi kelakuannya lebih dari setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Intinya di sini orang-orang dilempar berdasarkan laporan daripada Raqib Atid tadi, ya, malaikat yang mendampingi kita tadi, gitu kan ya. Dilempar. Kenapa? Ya karena tadi itu berlebih-lebihan, keras kepala, ingkar ya, menyembah kepada selain Allah dan segala sesuatunya, dilempar. Nah, terakhir nih ya, di ayat yang ke-30 Bapak Ibu, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairi ba'id. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kalian sudah penuh? Ia menjawab, tenang, masih ada, masih lapang. Ya, masih banyak space. Oke, nah sekarang terakhir yang baca ya, Ibu Osi boleh Ibu Osi ya. Bunda Osi bacanya dari ayat ke-31 sampai ayat ke-35. Ini balasan terhadap amal-amal baik ya. 31 sampai 35. Silakan Bunda Osi. Ya, Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Idkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Sampai Artinya pun 31 sampai 35. lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Artinya, sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari neraka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan Dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Bunda Osi, Masya Allah. Nah, saya ingin ngejemput lagi diskusi awal kita. Sengaja makanya saya ucapkan awal terkait apa? Muraqabah. Inilah hasil orang-orang yang muraqabah. Hasil orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah.
Hasil orang-orang yang punya keyakinan bahwa apapun yang ia lakukan akan diberikan balasannya oleh Allah, sehingga dia terus menjaga dirinya. Ada rasa khauf di dia untuk melakukan keburukan. Akhirnya lihat, akhirnya Allah berikan balasan yang sangat luar biasa. Ya, akhirnya ada kalimat, sedangkan surga didekatkan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ingat tadi takwa. Takwa itu semakin kuat keyakinan selalu diawasi oleh Allah, semakin kuat bahwa segala sesuatunya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, bahkan tadi ada kalimat di ayat yang ke-34, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Ayo sini silakan masuk. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman, dengan damai, dan nanti kita akan abadi di sana. Bu, Pak, hadirin, bersama-sama. Tentunya dari dua pilihan ini, kita ini adalah ciptaan Allah. Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang kita lakukan. Mari di bulan Syawal ini kita praktekkan hasil training dan hasil latihan kita sepanjang Ramadan. Lihat, ketika puasa, sekalipun orang nggak tahu, kita tetap puasa kan Bapak Ibu? Kenapa nggak buka aja? Kan nggak tahu orang, kan bisa di dalam kamar. Ada Allah, Allah tahu. Allah nanti lihat, bukan nanti ya, memang Allah mah lihat terus. Kan nggak ada orang yang tahu, memang orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Kan orang nggak lihat, memang orang nggak lihat, tapi Allah lihat. Itu adalah hakikat sebenar-benarnya daripada yang namanya muraqabah. Dan lihat, orang-orang yang selalu muraqabah, menjaga diri, merasa selalu diawasi, merasa selalu ada Allah itu di dekat, lebih dekat dari ulat leher kita, maka dia nanti yang akan selalu ditunjukkan jalan-jalan kebaikan. Dijagain sama Allah, insya Allah, bahkan nanti akan disambut ketika masuk ke dalam surga-surga Allah. Saya berdoa kepada Allah hari ini, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami selalu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu muraqabah, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh-Mu, dan orang-orang yang selalu merasa yakin bahwa apapun yang kami lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh-Mu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah insya Allah selalu jaga kita supaya kita selalu berada di dalam jalan-jalannya yang baik dan jalan-jalan yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung. Ini ada 240-an orang yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah jadi wasilah kita semakin semangat muraqabah, semakin semangat takwa, semakin semangat ya kita mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah menjadi wasilah kita terjauh dari kekufuran, berlebih-lebihan, keras kepala tadi ya kata Allah. Dan kalaulah suatu ketika nanti sangkakala ditiupkan, tiupan pertama, tiupan kedua, Allah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian malaikat raqib dan atid memberikan catatan-catatan dan banyaknya catatan-catatan kebaikan, sehingga kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah simak dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairul jaza. Saya kembalikan kepada Kang Nuga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustadz Zain atas kesempatannya membersamai Titik Balik pagi hari ini insya Allah. Dan alhamdulillah banyak banget hikmah, banyak banget pelajaran, banyak banget nasihat yang bisa kita terima ya Bapak Ibu ayah bunda semua. Insya Allah bisa makin menguatkan langkah kita lagi, bisa semakin bisa menebarkan juga ke orang-orang terdekat, orang-orang terkasih gitu ya. Karena yang paling baik daripada orang-orang yang belajar adalah yang kembali mengajarkannya. Semoga ini jadi bekal banget buat kita insya Allah ya. Bapak Ibu ya Bunda, sebelum nanti mungkin ada closing statement atau pesan penutup dari Ustadz Zain,
Nuga izin mereminder untuk yang mau bersedekah pagi hari ini lewat titik balik, kami selalu punya tempat terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Silahkan yang mau mencurahkan rasa syukurnya karena sudah merasa banyak banget hikmah dan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini dengan cara bersedekah. Silahkan ya, kami akan selalu jadi wadah terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda bisa menyalurkan sebagian sedekahnya kepada titik balik insya Allah. Dan kami mohon doanya Bapak Ibu dari setiap sedekahnya, semoga kami terus konsisten bahkan bisa semakin baik lagi memberikan dukungan kepada Rumah Quran dalam rangka support listrik dan wifi-nya ya setiap bulan insya Allah ya. Dan minta doanya semoga di lain-lain kesempatan bulan-bulan depan atau waktu-waktu terdekat ini Allah izinkan kita bisa berkolaborasi lebih jauh lagi dalam rangka memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Untuk itu sebagai closing statement atau pesan penutup Ustadz Zen, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, selalulah merasa Allah dekat dengan kita. Kata Allah, ana inda zonni abdi bi. Aku seperti prasangka hamba aku kepada diriku. Maka prasangka yang selalu harus kita jaga dalam hati kita adalah Allah lebih dekat, Allah selalu ada. Allah selalu ada. Mungkin ada hari ini yang merasa sedih ditinggalin sama pasangannya, ditinggalin sama hartanya, ditinggalin sama kesuksesannya. Biarlah. Yang paling penting itu jangan sampai hati kita merasa ditinggal sama Allah. Itulah kenapa ketika kita selalu merasa Allah ada dan dekat dengan kita, maka kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin lapang, semakin hati-hati. Lalu kemudian selalulah berfokus ridho dan sukanya Allah. Hati-hati dengan hanya memprioritaskan suka manusia. Izin terakhir saya kutip penyampaian Allah dalam satu hadis qudsi. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Barang siapa yang melakukan sesuatu bukan karenaku, tapi mencari ridho makhluk-makhlukku, maka aku murka, dan ketika itu juga aku pergi meninggalkannya. Dan orang-orang yang dia tujukan untuk suka karena aku murka, suatu ketika dia tidak akan suka dan tidak menyukai. Tapi barang siapa yang melakukan sesuatu dengan tujuan sukanya aku, sekalipun manusia tidak suka, maka aku akan suka kepadanya. Dan orang-orang yang awalnya tidak suka, gampang bagi Allah untuk membolak-balikan hatinya untuk supaya menyukai dan suka kepada apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita harus selalu ingat dengan kiamat, selalu ingat hari akhir, selalu ingat balasan-balasan yang Allah akan berikan. Insya Allah kita akan selalu terjaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairul jaza, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal minna ya karim. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Zen untuk pesan penutupnya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua juga terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu Nuga izin kasih informasi. Mungkin tadi ada yang terlewat. Di tanggal 11 dan 12 kita akan ada program eksklusif dengan tema The Syawal Rebalance ya. Ini ikhtiar untuk bisa menjaga ritme atau vibes Ramadan agar bisa terus konsisten di bulan Syawal gitu ya, supaya secara kesehatan makin baik, kita bisa lebih paham lagi makna-makna atau anjuran-anjuran di bulan Syawal ini. Insya Allah juga kelas ini akan jadi salah satu hack ya buat kita bisa menjaga ritme atau pola kesehatan yang lebih baik lagi di bulan Syawal ini insya Allah. Jadi mangga Bapak Ibu yang mau daftar pagi hari ini, insya Allah setelah kelas ini Nuga minta tolong Kadira untuk kirimkan flyernya di grup-grup titik balik seperti biasa insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap semangat, sehat-sehat, jaga kondisi. Semoga hari ini Allah jagain terus ketaatannya, kesabarannya, semoga keberkahan juga melimpahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Nuga pamit, mohon undur diri fi amanillah yang lagi di perjalanan. Semoga Allah jaga terus dalam perjalanannya dan selamat beraktivitas semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan semoga Waalaikumsalam sehat warahmatullahi selalu, wabarakatuh. berkah barakah manfaatilah untuk kita semua. Jadi keluarga sampai kebaitullah dan sejak firdaus. Amin. Jazakallah khair, semoga Allah selalu Semuanya terima kasih. Selamat mencintai dan meridai